Assalamualaikum sahabat kisah penuh hikmah. Bagaimana jika kesombongan dan keserakahan seseorang membuatnya tega menghina dan merendahkan lantunan ayat suci Al-Quran seorang anak yatim yang tulus? Namun ternyata, kekuatan kalamullah itu tak terbatas. Ia akan kembali menghantui dan memberikan pelajaran berharga yang tak akan terlupakan, membuka mata hati yang buta. Menghina bacaan Al-Quran anak yatim. Suara lantunan itu kembali menghantui. Namaku Hussein. Dulu, aku adalah seorang pengusaha properti yang sangat sukses di kota Solo. Sejak muda, aku memang punya ambisi besar. Uang, harta, dan kekuasaan adalah segalanya bagiku. Aku tak peduli dengan cara, yang penting tujuan tercapai. Aku bisa membeli apa saja yang kuinginkan, tinggal di rumah megah, punya mobil mewah, dan dikelilingi orang-orang yang memujiku. Aku punya prinsip hidup yang sederhana, tapi kejam. Orang lemah itu tidak berguna. Aku selalu melihat orang miskin, apalagi anak yatim, dengan sebelah mata. Bagiku, mereka hanya beban masyarakat, peminta-minta yang hidup dari belas kasihan orang. Aku tidak pernah mau menyumbang, apalagi bersedekah. Aku percaya, kekayaan itu hasil kerjaku sendiri, bukan pemberian siapa-siapa. Bagian 1. Kesombongan dan penghinaan. Suatu sore, aku sedang bersantai di teras rumahku yang luas. Aku baru saja memenangkan proyek besar dan suasana hatiku sedang sangat baik. Tiba-tiba, dari arah masjid kampung di seberang jalan, terdengar suara lantunan Al-Quran. Suaranya masih kecil, tidak merdu, seperti suara anak kecil yang sedang belajar mengaji. Aku mengernyitkan dahi. Berisik sekali, gumamku. Aku paling tidak suka diganggu. Apalagi dengan suara-suara seperti itu. Aku memanggil Mang Ujang, tukang kebunku. Mang Ujang, coba lihat itu suara apa? Berisik sekali. Mang Ujang datang sambil menunduk. Itu suara Hasan, Den, anak yatim piatu yang tinggal di panti asuhan sebelah masjid. Dia rajin mengaji di masjid setiap sore. Mendengar kata, anak yatim, aku langsung mendengus. Oh, anak yatim itu? Suaranya jelek sekali, tidak merdu sama sekali, mengganggu ketenangan saja. Suruh dia berhenti. Kalau mau mengaji, jangan di dekat rumah orang. Perintahku dengan nada tinggi. Mang Ujang terlihat ragu. Tapi, Den, kasihan Hasan. Dia kan sedang belajar. Tidak ada tapi-tapian. Pokoknya suruh dia berhenti. Kalau tidak, aku akan buat panti asuhan itu dipindahkan, ancamku. Mang Ujang terpaksa pergi ke masjid dengan langkah gontai. Tak lama kemudian, suara lantunan itu berhenti. Aku tersenyum puas. Bagiku, itu hal yang wajar. Orang kaya sepertiku punya hak untuk merasa nyaman. Beberapa hari kemudian, aku melihat Hasan sedang bermain di halaman panti asuhan. Anak itu tampak kurus, pakaiannya lusuh. Matanya menatapku sekilas, lalu menunduk. Ada kesedihan dan ketakutan di matanya. Aku tidak peduli. Aku hanya melihatnya sebagai anak miskin yang merepotkan. Bagian 2. Suara yang menghantui di tengah kesuksesan. Hidupku terus berjalan dengan mulus. Bisnisku semakin maju. Hartaku semakin melimpah. Aku lupa dengan kejadian Hasan itu. Aku hidup dalam kemewahan dan kesombongan. Aku bahkan membangun sebuah villa pribadi di puncak Gunung Tawangmangu, tempat aku bisa menenangkan diri dari hiruk-pikuk kota. Suatu malam, aku sedang tidur nyenyak di villa baruku. Angin gunung berhembus dingin. Suasana sangat tenang. Tiba-tiba, aku terbangun. Ada suara samar-samar yang kudengar. Suara itu seperti lantunan Al-Quran. Suaranya kecil, tidak merdu. Persis seperti suara Hasan yang dulu kuusir. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya perasaanku saja. Mungkin ada radio tetangga yang menyala. Tapi tidak ada tetangga di sekitar villa. Suara itu semakin jelas, seolah tepat di samping telingaku. Aku merinding. Aku mencoba menutup telingaku dengan bantal, tapi suara itu menembus masuk, terus melantun. Aku duduk di ranjang, keringat dingin membasahi tubuhku. Aku merasa ketakutan yang belum pernah kurasakan sebelumnya.
Suara itu terus melantun, seperti bisikan, atau lebih tepatnya, sebuah teguran. Ayat-ayat yang dilantunkan terasa menusuk hati, seperti mengingatkanku pada sesuatu yang buruk. Sejak malam itu, suara lantunan itu mulai menghantuiku. Bukan hanya di villa, tapi juga di rumahku di Solo, di kantor, bahkan di dalam mobil mewahku. Suara itu muncul secara acak, kadang pelan, kadang sedikit lebih keras, tapi selalu dengan intonasi yang sama, suara anak kecil yang belajar mengaji. Aku jadi susah tidur, nafsu makanku berkurang, dan fokus kerjaku buyar. Aku mulai merasa gila. Aku pergi ke dokter. Mereka bilang aku stres. Aku mencoba berobat kemana-mana, tapi tidak ada yang bisa membantuku. Suara itu terus menghantuiku, seperti bayangan yang tak bisa kusingkirkan. Aku jadi mudah marah, sering membentak karyawanku, bahkan kadang membentak orang-orang yang hanya lewat di depanku. Bagian 3. Titik balik dan pengakuan. Suatu sore, aku sedang duduk di teras rumahku, mencoba menenangkan diri. Suara lantunan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, dan diiringi rasa sakit yang luar biasa di dadaku. Aku merasa sesak, seperti ada beban berat yang menghimpit. Aku teringat Hasan, anak yatim yang dulu kuusir. Aku teringat betapa sombongnya aku, betapa kejamnya perkataanku kepadanya. Aku tahu, ini bukan sekadar gangguan, ini adalah teguran. Teguran dari Tuhan, atas kesombonganku, atas penghinaanku pada kala mula, dan atas perlakuan burukku pada anak yatim. Aku tidak bisa menahan lagi. Air mataku mengalir deras. Aku menangis sejadi-jadinya, bukan karena takut lagi, tapi karena penyesalan yang mendalam. Aku menyesali semua kesombonganku, semua keangkuhanku. Aku menyadari, kekayaan yang kupunya tak bisa membeli ketenangan batin, apalagi kebahagiaan sejati. Esok paginya, aku memutuskan untuk pergi ke panti asuhan. Dengan langkah berat, aku berjalan ke sana. Hatiku berdebar kencang. Aku malu, sangat malu. Aku bertemu kepala panti asuhan, seorang ibu paruh baya yang ramah. Aku bertanya tentang Hasan. Hasan ya, Nak Hussein, kata ibu panti dengan senyum hangat. Hasan itu anak yang pintar dan rajin mengaji. Sekarang dia sudah lulus SMA. Dapat beasiswa kuliah di Jakarta. Dia anak yang baik sekali. Hatiku mencelos. Hasan sudah dewasa dan sukses. Sementara aku dihantui rasa bersalah dan ketidaktenangan. Aku menceritakan semua yang terjadi, tentang bagaimana aku pernah menghina bacaan Hasan, dan bagaimana suara itu kini menghantuiku. Aku menceritakan semua penyesalanku. Ibu panti mendengarkan dengan sabar. Nak Hussein, katanya, Allah itu Maha Pemaaf. Mungkin ini cara Allah untuk menyadarkanmu. Hasan tidak pernah membenci. Dia selalu mendoakan orang-orang yang pernah menyakitinya. Bagian 4. Perubahan hidup dan lantunan kebaikan. Sejak hari itu, hidupku berubah drastis. Aku memutuskan untuk bertaubat. Aku mulai sering datang ke panti asuhan, bukan lagi untuk mengusir, tapi untuk membantu. Aku menyumbangkan sebagian besar hartaku untuk panti asuhan, membangun fasilitas yang lebih layak, menyediakan buku-buku, dan memastikan anak-anak di sana mendapatkan pendidikan yang terbaik. Aku juga mulai belajar agama, belajar mengaji. Aku berusaha keras untuk memperbaiki diriku. Dari dalam, suara lantunan Hasan yang dulu menghantuiku, kini berubah. Bukan lagi suara yang menakutkan, melainkan suara yang menenangkan, membimbingku ke jalan kebaikan. Aku mulai merasa damai, ketenangan batin yang tak pernah bisa kubeli dengan uang. Aku juga mencari Hasan. Setelah beberapa bulan mencari, aku berhasil menemukannya di Jakarta. Dia sudah menjadi seorang sarjana, bekerja di sebuah perusahaan besar. Aku menemuinya, dan menceritakan semua penyesalanku. Aku meminta maaf padanya. Hasan hanya tersenyum. Saya tidak pernah menyimpan dendam, Pak Hussein. Saya hanya berdoa agar Pak Hussein mendapatkan hidayah. Kata-katanya sangat tulus, dan itu semakin membuatku menangis. Aku memeluknya erat,
seperti seorang ayah memeluk anaknya. Bagian 5. Ketenangan sejati dan lantunan syukur. Beberapa tahun kemudian, aku bukan lagi pengusaha properti yang sombong. Aku fokus pada kegiatan sosial, mengelola beberapa panti asuhan dan yayasan pendidikan untuk anak yatim. Aku menggunakan hartaku untuk kebaikan, untuk membantu orang-orang yang dulu kuanggap tak berguna. Suara lantunan Al-Quran itu tidak pernah lagi menghantuiku. Kini, setiap kali aku mendengar lantunan ayat suci, hatiku terasa tenang, damai. Itu adalah pengingat bagiku akan perjalanan hidupku, dari kesombongan menuju kerendahan hati, dari kegelapan menuju cahaya. Suatu sore, aku duduk di teras panti asuhan yang baru saja kubangun. Aku melihat anak-anak yatim bermain dan belajar mengaji. Suara-suara mereka, walaupun belum merdu, adalah musik terindah bagiku. Aku melihat mereka dengan kasih sayang, bukan lagi dengan pandangan merendahkan. Tiba-tiba, seorang anak kecil menghampiriku. Dia adalah murid baru di panti asuhan itu, bernama Yusuf. "Om Hussein," katanya, "bolehkah saya mengaji di teras ini? Suara saya mungkin tidak merdu, tapi saya suka mengaji di sini." Aku tersenyum. Aku melihat cerminan diriku di masa lalu pada anak itu. Aku mengusap kepalanya. "Tentu, Nak Yusuf. Silakan. Lantunkanlah ayat-ayat Allah. Suara kalian adalah berkah, dan lantunan itu tidak akan pernah menghantui, melainkan akan selalu menenangkan hati." Kini, setiap kali aku mendengar suara lantunan Al-Quran, aku merasa bersyukur. Bersyukur atas teguran itu, bersyukur atas kesempatan untuk berubah, dan bersyukur atas ketenangan sejati yang baru kutemukan setelah melepaskan kesombongan. Suara lantunan itu bukan lagi hantu, melainkan melodi syukur yang terus mengiringi sisa hidupku. Kesimpulan dan hikmah. Sahabat kisah penuh hikmah. Kisah Hussein ini membawa kita pada pelajaran yang sangat mendalam. Pertama, kesombongan dan merendahkan orang lain, apalagi menghina hal-hal yang berkaitan dengan agama, adalah tindakan yang sangat fatal. Hussein yang dulunya kaya raya dan angkuh, harus mengalami penderitaan batin yang hebat sebagai teguran. Ini mengingatkan kita bahwa harta dan kedudukan tidak bisa membeli ketenangan jiwa. Kedua, kebaikan dan kesucian hati akan selalu menemukan jalannya, bahkan dalam bentuk lantunan ayat suci Al-Quran yang polos. Suara Hasan yang dulu dihina, justru menjadi hantu yang menyadarkan Hussein. Ini adalah bukti bahwa kekuatan spiritual dan doa orang yang terzalimi itu nyata dan bisa membawa perubahan besar. Ketiga, setiap kesalahan dan dosa bisa menjadi titik balik menuju kebaikan jika kita mau bertaubat dan berubah. Hussein yang dulunya gelap mata karena harta, akhirnya menemukan kebahagiaan dan kedamaian sejati setelah kembali ke jalan Allah dan menggunakan hartanya untuk kebaikan. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya introspeksi diri dan keberanian untuk mengakui kesalahan. Semoga kisah Hussein ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu rendah hati, menghargai sesama, dan tidak pernah meremehkan kekuatan doa dan kebaikan. Ingatlah bahwa kesuksesan sejati adalah ketika kita bisa menemukan kedamaian hati dan bermanfaat bagi orang lain. Jika Anda terinspirasi dengan cerita ini, jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komen yang membangun, dan subscribe channel Kisah Penuh Hikmah agar kami bisa terus berbagi cerita-cerita penuh inspirasi lainnya. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.